Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Zakia. Saya dari Gizi Klinik 2017 Politeknik Negeri Jember. Untuk hari ini saya akan membuat produk makanan seringan untuk memperlancar ASI pada ibu menyusui. Salah satu cara untuk menjaga mutu dan produksi ASI yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Nah, menurut buku Pedoman Umum Gizi Seimbang, beberapa zat gizi yang perlu diperhatikan pada ibu menyusui. Yang pertama yaitu protein. Nah, protein ini digunakan untuk mensintesis hormon prolaktin, yakni hormon yang memproduksi ASI, dan hormon oksitoksin atau hormon yang mengeluarkan ASI. Kedua ada zat besi. Nah, zat besi ini digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru. Selanjutnya yaitu ada asam folat. Asam folat ini digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Selanjutnya yaitu ada kalsium. Kalsium ini digunakan untuk meningkatkan produksi ASI yang mengandung kalsium tinggi untuk bayi. Selanjutnya yaitu ada vitamin C yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi yang berasal dari pangan nabati. Dan yang terakhir yaitu ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium. Nah, produk makanan yang akan saya buat adalah puding kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu kacang-kacangan yang banyak dibudidayakan di negara kita. Nah, berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, dalam 100 gram kacang hijau mengandung energi sebesar 323 kilokalori, protein 22,9 gram, lemak 1,5 gram, karbohidrat 56,8 gram, serat 7,5 gram, kalsium 223 mg, zat besi 7,5 mg, serta vitamin C 10 mg. Berikut adalah cara membuat puding kacang hijau. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama yaitu ada 150 gram kacang hijau, lalu ada 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ada 1 saset santan cair, santan kental. Lalu ada 1 saset susu kental manis. Lalu ada 1 saset agar-agar plain, agar-agar tanpa rasa, yang tanpa warna juga. Lalu yang terakhir ada 500 ml air putih. Langkah pertama yaitu rebus kacang hijau hingga matang, kurang lebih 25 menitan. Untuk selanjutnya yaitu masukkan 500 ml air putih ke dalam panci yang akan digunakan untuk membuat puding. Lalu masukkan agar-agar plain ke dalam panci yang sudah berisi air tadi. Sambil diaduk ya. Diaduk hingga tercampur. Setelah agar-agarnya tercampur, kita masukkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk kembali ya hingga merata. Nah, setelah itu kita masukkan santan cairnya. Lalu santannya kita aduk hingga merata bersama agar-agar dan gulanya tadi. Nah, setelah itu kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rebus tadi ke dalam adonan agar-agar. Sambil diaduk ya. Nah, apabila sudah mendidih seperti ini, itu tandanya agar-agarnya sudah matang ya. Kompornya dapat dimatikan.
Nah, setelah apinya dimatikan, bisa kita tambahkan susu kental manis ke dalam adonan agar-agar yang sudah mendidih tadi. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Apabila susu kental manisnya sudah tercampur ke dalam adonan, dapat kita pindahkan ke dalam cetakan agar-agar. Nah, apabila sudah kita pindahkan ke dalam cetakan, dapat kita diamkan terlebih dahulu pada suhu ruang atau dapat juga disimpan pada lemari es. Didiamkan hingga dia mengeras ya. Nah, ini adalah adonan agar-agar yang sudah mengeras, artinya agar-agarnya sudah siap disajikan. Ini kita sajikan di atas piring ya. Nah, ini dia puding kacang hijau yang telah kita buat tadi, siap disajikan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cukup mudah bukan? Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan juga mudah diperoleh di sekitar kita. Nah, untuk membuat makanan yang enak dan bergizi itu tidak harus mahal ya. Dapat juga memanfaatkan bahan pangan yang harganya terjangkau yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.